Akhir tahun biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, sehingga banyak rumah yang ditinggal kosong pemilik. Ini bisa memancing pelaku kejahatan untuk beraksi menjarah harta benda pemilik rumah. Kapolres Merauke akan mengerahkan anggotanya untuk lebih giat berpatroli di kawasan rawan untuk menekan pencurian di rumah kosong. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan, polisi akan bekerja sama dengan ketua RT untuk mengawasi rumah yang ditinggal pemiliknya berlibur. Setidak-tidaknya RT atau RW mereka tuh tahu. RW tahu sudah bagus. Ya mungkin agar masyarakat ini punya data yang kita nanti lewat Babinsa Tipmas kita beranjak sana untuk melihat komunitas pengamanan sistematis yang sudah kita buat. Agar begitu mereka meronda, ada orang yang tidak tepat di sasaran berdiri, kita kan langsung bisa bertanya, Anda siapa? Kok di situ? Nah, misalnya gitu. Nanti kalau dia salah tingkah, salah jawab, karena kita bisa tahu, kalau orang tidak salah tingkah, otomatis yang punya rumah. Tapi kalau dia salah tingkah dan salah jawab, gerakannya jadi lain, otomatis kita bisa bereaksi, karena kita sudah bentuk tim untuk itu. Ya, artinya bahwa polisi akan meningkatkan patroli pengamanan selama Natal dan Tahun Baru ini, Pak Kapolres. Kalau patroli sudah kita lakukan, kita nggak buat peningkatan. Apa yang sudah kita buat, kita laksanakan aja biasa. Hanya di area tertentu yang tadi dibilang mungkin mereka meninggalkan rumah dan sebagainya karena ada kunjungan, orang bilang pesiar di kampung toh, pulang kampung atau kemana begitu. Nah, ini akan kita antisipasi sesuai dengan laporan di masyarakat bahwa rumah itu lagi kosong misalnya. Menurut catatan kepolisian, selain pencurian di rumah kosong, menjelang akhir tahun juga marak pesta minuman keras serta penjambretan. Warga diminta tidak membawa tas yang mencolok serta bermain ponsel saat berkendara. Hampir di seluruh Indonesia rata-rata kriminal itu naik. Bukan apa-apa, tapi karena mungkin situasi perekonomian dan para penjahat itu memanfaatkan momen kecerobohan dari setiap orang yang menganggap remeh, bingar-bingar kesibukan mereka, dan lantas mereka lalai untuk melihat handphonenya, tasnya, bahkan mungkin melupakan kunci kendaraan. Ini hati-hati, ini bisa terjadi satu hal yang tidak terduga dan tiba-tiba handphone dan kendaraan mereka itu bisa hilang. Cepat sekali. Kendaraan itu kalau dicuri itu tidak sampai 2 menit memakai kunci T. Jadi kalau kendaraan motor itu sebaiknya memakai kunci ganda. Di kampasnya itu, di rem kampas itu dipakai. Nah, jadi ada kunci khusus di motor itu, ditambah lagi yang lain agar menghambat pergerakan orang lain mencuri motor kita. Nah, sedangkan handphone dan lain-lain ya kita punya daya pikir sendiri. Kalau kita di khalayak ramai, kesibukan kita dan mata kita terawasi kemana. Apakah ke diri kita, sekeliling dan sebagainya, ya kita hati-hati aja. Tapi jangan ya juga paranoid atas ini. Kita memegang handphone, jangan lagi di naik motor kita nelpon, jangan, bahaya juga. Itu pertama bahaya dijambret, kedua bahaya kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau nggak telepon daerah yang baik sambil duduk atau di mana yang kira-kira nyaman. Kalau kira-kira orang lari dan merampas handphone itu dia posisinya aman. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polri dan TNI menambah anggotanya untuk rutin berpatroli. Selain menjaga ketertiban, aparat juga siaga mengantisipasi gerakan kelompok separatis bersenjata yang akhir-akhir meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.